Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di Kaluku. Kali ini saya akan memperkenalkan bagaimana proses pembuatan kawali kalau Bugis, yaitu badik atau benda pusaka. Baiklah, kita temui Bapak Suha. Dia sebagai pandai besi di daerah ini. Selamat siang Pak Suha. Selamat siang Pak. Ya, selamat siang. Jadi kami ini ingin tahu bagaimana proses pembuatan dari kalau Bugis ini badik ya Pak ya. Ya. Kawali Pak. Kawali ya. Kawali. Kawali. Ini coba yang ini Pak, kita Oh ya, coba Ya, kasih Pak ya. Kawali nih Pak. Oh iya, kawali. Iya, semacam buatan bone ini. Ciri khas Bugis. Bugis Bone Pak ya. Bone. Oh, ada perbedaan antara Bugis Wajo dengan Bone Pak. Iya, ada. Di mana perbedaannya Pak? Bone itu Pak, kalau misalnya bikin begini agak-agak kecil di sini, kemudian di sini lebar, semacam model apa itu penyebutannya kalau Bugis itu gecong. Jadi gecong itu merupakan ciri khas Wajo, ciri khas Bugis. Nah, sedangkan kalau misalnya daerah-daerah Luwu, di sini ada penyebutannya, di sini ada Bori Bojo. Coba diperlihatkan Iya, Pak Bori. di sini Pak ada Bori Bojo di sini. Kalau misalnya buatan Bugis itu tidak ada, tinggal urat saja. Oh begitu Pak deh. Terus itu ada selat di situ Pak yang berlobang itu di anunya tujuan. Ya, ini Masih Pak, filosofis daripada orang Bugis itu untuk iya, apa itu Bugis, Pak? Patalongi namanya Pak, Patalongi. Oh Patalongi. Terus mungkin ada tujuan daripada kan itu sifatnya mungkin keyakinan orang-orang tua dulu barangkali. Orang tua kadang biasa meyakini kalau misalnya pamor-pamor begini Pak, Patalongi itu biasa diikatkan bahwa ini bisa menembus misalnya hal-hal gaib ini kalau misalnya diritualkan. Oh begitu Pak Iya, deh. diritualkan. Banyak yang meyakini begitu. Terus kalau kan di sini ada Makassar, ada juga jenis Palopo, Tator. Ada perbedaan Pak di situ antara Biasa dari ini saja Pak, dari karya sarung atau gagahnya itu. yang membedakan sarung dengan gagang begitu Pak. Nah, umumnya Pak, zaman sekarang ini sudah model itu sudah agak hampir mirip-mirip semua. Nah, cuma terkadang kalau kita dapat barang-barang besi-besi tua itu ya itu biasanya itu yang tidak bisa kita tiru-tiru itu, karena memang urat itu bisa berubah itu bentuk-bentuknya, warna-warnanya pada saat kita tanpa di api itu. Oh begitu Pak deh. Jadi kalau model misalnya keris Bugis Makassar itu biasa ini model gagan lain. Oh iya begitu. Terus saya di sini ada beberapa model ini Pak ini. Boleh kita ini selat ada keris ini. Ya, keris Pak ini. Kalau di Bugis ini Coba. dinamakan sapu kala. Nah, ini dasarnya ini Pak belum jadi ini. Ini masih berulang-ulang, nanti ditempa ini dibakar. Nah, kemungkinan bisa juga ini diperpanjang sedikit, ini sekitar 5 cm 4 cm. Ya, jadi semacam ini juga Pak. Ini kan keris juga ini. Nah, kalau bahasa Bugisnya tapi. Nah, ini dia punya lekukan 13. Bahasa Bugisnya itu, istilah Bugisnya itu leko 10 teluk. Terus ada perbedaan Pak, maksudnya kan kalau mungkin kayak di Jawa ada luk 7, luk 9, ini 13, filosofisnya bagaimana itu Pak menurut paham Bugis? Kalau dari pemaham Bugis ini, karena kebetulan ini saya punya kakak ini tidak ada yang dia tahu semua itu Pak. Itu perbedaan dari aura-auranya, dari sakralnya itu. Terus ada selat ini besar juga ini Pak ini. Ya, ini Pak ini.
kebetulan ini yang model seperti ini adalah model dari karya dari apa, dari Kendari, karena rata-rata di sana itu dia ini punya lakukan begini kalau masalah gagangnya. Nah, kemudian kalau Matanya coba Pak, matanya dikasih, ini, diangkat dulu Pak, diangkat. matanya ini Pak dinamakan model Sasa atau Sari. Nah, ini model Sasa dari Sari ya. Kemudian besinya terbuat dari perbendi, ini Pak. Terus ada lagi slide ini di bawah Pak yang anu Nah, ini juga ini Pak. Nah, ini kalau sudah ini termasuk dari model-model dari lu sana. Modelnya ini Pak. Modelnya ini. Jadi ini biasa ini di seperti tadi kalau misalnya besi tua dikasih urat itu biasa di sini ada lilitan di sini. Nah, itulah bori bojo namanya. begitu Pak. Bojo. Nah, itu sudah termasuk ciri khas lu itu. Nah, ini juga ini Pak, semacam yang tadi ini menyerupai ini, cuma ini lakukannya agak-agak kurang bengkok ini lakukannya, tapi ini masih menandakan ini Pak kalau ini ciri khas keris Bugis ini. Oh iya. Ada tidak terlalu ini lakukannya. Nah, Terus juga ada ini, slide Pak. besar sekali ini anu. Nah, ini Pak, ini kita coba-coba karya ini semacam dari model dari daerah Jawa sana itu, saya menyerupai model kujang. Jadi dipergunakan untuk apa itu Pak ya? Nah, ini dipergunakan untuk bikin-bikin dasar untuk gagan apa sarun. Nah, ini dipakai ini. Nah, kemudian besinya terbuat dari besi somel batu yang dipakai bola batu itu. Nah, kemudian model-model lainnya Pak ini Ya, semacam gagan. ya gagang. Gagan tergantung dari model Selera Pak ya. kepala harimau. Ini terbuat dari kayu, kalau di daerah sini terbuat dari kayu sapa. Nah, kalau di daerah Bone sana dibilang kayu kawah. Terus apa anunya, maksudnya kayu sapa itu Pak? Nah, ini kayu sapa ini Pak, itu saja itu agak ini memang tahan dibikin gagan ini, kuat, tidak mudah patah itu. Kualitasnya ini terbuat dari kayu jati putih. Jati putih. Kalau nggak tahu kalau di daerah sana itu kayu apa, kayu jati Belanda. Kalau ini Pak yang anu parang ini ada slide yang panjang, ada juga yang panjang ini Pak, seperti ya. ini besinya terbuat dari kampas kereta api ini Pak. Bundar kemudian kita belah-belah, kita model begini. Kemudian ini gagannya terbuat dari kayu bunerian. Biasa diambil di daerah pegunungan itu, langka sudah sekarang ini kayu begini. Tinggal kita model variasi kayak mirip ular kobra ini. Ada juga ini Pak yang sudah jadi, sarungnya terbuat dari cendana. Kemudian ini gagannya kita ambil kayunya dari daerah lu sana. Kayu apa itu Pak namanya? Kayu kalonai Pak namanya kalau di sana itu, kayu kalonai. Aku dibilang kayu kalonai karena memang ini kayak ada itu binatang yang begini anunya, namanya kalau di suku Bugis itu kalonai. Coba dibuka Pak. Kemudian isinya, ini isinya ini Pak terbuat dari besi traktor itu yang biasa dipakai di kebun-kebun, kayak kuali modelnya, kita belah-belah jadi semacam barang begini. Ada motifnya. Ini berukuran sekitar 55 cm panjangnya, lebar sekitar 3,5. Terus ini yang satu? Sedangkan yang satu ini ya dari sarung terbuat dari kayu yang sama cendana. Kemudian gagan ya juga sama ini, cuma kebetulan ini agak muda kayunya, jadi beda warnanya.
besinya juga beda. Nah, ini terbuat dari besi somel batu. Nah, besi dari somel batu yang biasa dipakai bola batu itu, jadi kita ambil bola-bola jadi bikin Coba kasih berdiri Pak. barang begini. Ya, oke. Terus peralatan yang kita gunakan itu apa saja Pak? Sebelum proses pembuatan sampai jadi begitu. Nah, sebelum proses pembuatan Pak, yang kita gunakan di sini adalah serba manual, masih manual. Nah, semisal gagan kita pergunakan misalnya pisau kecil untuk dasar-dasar begini. Nah, kemudian misalnya kalau permintaan pelanggan terkadang itu agak ribet ukirannya ya kita pakai alat-alat begini Pak. Ya pada umumnya dipakai di daerah Jawa sana. Kita pakai alat pengukirnya. Terus sebelum kalau orang mau ingin punya model, maksudnya model Nah, model kalau lain. yang model lain Pak, ya kita kasih ini Pak. Ada berbagai jenis model di sini. Ya, nah, model-model begini yang biasa aktif dipakai di perkebunan, di persawahan. Ya. Nah, ini semua ini termasuk masih ciri khas model-model bugis ini, wajo. Nah, kemudian ada juga model-model begini dari daerah luar sana. Kita tiru modelnya. Nah, tapi ciri khas besinya ya besi-besi biasa aja kita ini bikin. Nah, ini semua tergantung Dari selera Pak ya. ya selera pelanggan. Kita bikinkan semua. Banyak model. Terus ini Pak yang ini untuk apa? Kayak ini alat ini. Nah, ini alat ini Pak yang kita pakai bikin bola itu untuk sarungnya. Oh. Nah, jadi kita gunakan ini Pak, alat ini. Nah, untuk dipakai bola ini. Nah, kemudian sudah dibelah, nah, terus kita ini kasih rata dulu. Ya. Menggunakan alat ini. Nah, kemudian kita sudah ini ya kita pindah di sana Pak, di tempat kerja sana nah di situ nanti kita ini kasih lubang untuk tempat sarungnya di dalam. Ya. Terus setelah diproses yang di sebelah sana itu Pak? Nah, sudah diproses di sini Pak, kita tinggal amplas untuk memperhalus, kemudian dikasih politurnya nanti ya. Nah, setelah itu kering sekitar 10 menit ya sudah bisa diambil oleh yang punya. Terus itu ke proses pembakarannya di sini? Ya di sini Pak, di sini proses pembakarannya. Kemudian besi-besi yang ketebalan yang biasa kita tempa di sini ya, semacam ketebalan begini. Nah, ini besi-besi. Ini ada lubang ya Pak ya? Untuk Iya. apa digunakan untuk apa Pak? Ini kita masuk di sini Pak, karena kalau kita duduk, kadang ini capeknya luar biasa sih. Kalau di sana kita bebas berdiri, tidak terlalu merasakan ini lelah. Nah, kemudian di atas kita pasang kipas supaya tidak terasa panasnya. Iya. Terus itu yang Nah, jadi ini Pak di bagian pembakarannya. Nah, jadi di sini kita ambil semacam begini model. Nah, ini ada ini semacam jenis besi ini sudah ini Pak, sudah di dasar di sini. Nah, tinggal kan nanti kita dasar perhat lagi di sana. Terus itu yang Pak, yang sana? Ya itu. Oh, yang ini Pak blowernya. Nah, ini di sini fungsi kipasnya. Nah, sehingga di sini agak apinya bisa besar, bisa sederhana. Ini kita Pak pergunakan di situ pembakarannya. Fungsi anginnya dari sini.